Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Salah satu dari macam-macam sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud mempunyai banyak keutamaan, terutama bagi wanita. Apa saja keutamaan sholat tahajud bagi wanita? Simak penjelasannya berikut ini. Keutamaan sholat tahajud bagi wanita. Yang pertama yaitu termasuk orang berakal. Allah berfirman yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua yaitu dikabulkan doanya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat atau waktu, tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu terlihat lebih menawan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat yaitu dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Yang kelima yaitu mendapat sedekah dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Kuzaimah. Yang keenam yaitu mendapat kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh yaitu mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Robnya. Yang kedelapan yaitu dijauhkan dari gangguan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, syaitan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu syaitan berkata, malam masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi, dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. Yang kesembilan yaitu mendapat ampunan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk takarub,
penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-10 yaitu mendapat tempat terpuji. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang ke-11 yaitu merupakan sholat sunnah paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Dawud alaihi salam, dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Dawud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-12 yaitu dicintai Allah dan seluruh makhluk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua." Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ke-13 yaitu memiliki wajah yang cantik bercahaya. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus?" Hasan Basri menjawab, "Karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya." Yazid Ar-Rikashi berkata, "Sholat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak, dan cahaya itu akan berjalan dari depan dan belakangnya, sedangkan puasa seorang hamba akan menjauhkannya dari panasnya neraka syair." Itulah tadi beberapa keutamaan sholat tahajud bagi wanita. Demikianlah video yang singkat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.